Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Sabtu 28 November 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, semoga kami pada hari ini, di mana kami memulai hari baru, kami merasa bahagia karena Engkau perkenankan mendengarkan sabda-Mu. Ciptakanlah situasi bagi kami, agar kami semakin mengenal Yesus yang akan memberikan kepada kami kelimpahan kedamaian dan sukacita. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana caranya orang berjaga? Satu kali kami datang jalan-jalan di sebuah kota besar, dan di sana ada orang prajurit-prajurit yang berjaga. Ada beberapa ibu ini boleh katakan antik. Mereka bilang, tampan sekali loh orang itu, yuk kita dekati. Didekati. Nah, tentu dalam bahasa Indonesia mereka tidak mengerti. Yang satu ibu mengatakan, cuy pipinya. Jangan loh, nanti dia marah. Dikeplak baru kamu tahu. Nggak mungkin dia. Betul pipinya dicolek, dia diam saja. Wah, hebat ya sebagai penjaga. Tak berkedip dia. Nah, yang saya mengatakan, itu namanya cara menjaga. Iya, pernah saya ini di rumah sakit melihat bagaimana para perawat setengah mati berjaga malam itu. Karena ada ngorok, ada juga yang sesak napas. Bingung dia, karena setiap kali bel dia lari ke sana, lari ke sono, mengurus dan membantu mereka yang terutamanya sesak napas, asma. Dan dia mengatakan, enggak. Aduh, dia katakan kepada temannya, jangan sampai enggak selamanya. Jadi dipasang oksigen. Sementara satu mengatakan, teriakan, aduh. Begitu repotnya jaga malam. Sehingga pagi tiba, para perawat itu tidak sadar. Waktu begitu cepat bergulir. Karena apa? Dia betul-betul berjaga dengan serius. Nah, saudaraku terkasih, Injil hari ini membicarakan tentang keseriusan kehidupan kita dalam menjaga imajinasi kita, dalam menjaga harga diri kita, menjaga iman kita. Kita perlu menjaganya. Bagaimana menjaga iman kita? Pertama, yakin bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai undangan yang diistimewakan. Kedua, apa yang kita perlukan selalu diberikan melalui tentu saja kerja keras kita. Harus ada juga relasi dengan kegiatan dan aktivitas kita manusia. Ketiga, setelah kita melakukan itu, kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah hal-hal yang sudah kita lakukan itu betul untuk memuliakan Tuhan, atau hanya untuk kesenangan diri sendiri dan mencelakai orang lain? Kalau kita betul melakukan untuk kemuliaan Tuhan,
maka yang ada adalah kepuasan batin. Tapi kalau kita mau mencelakai orang lain, kita juga ingin mencelakai Tuhan. Kita hanya bersandiwara dengan Tuhan sendiri. Maka refleksi dan evaluasi dalam hidup itu perlu. Yaitu berjaga-jagalah senantiasa. Melihat kembali langkah-langkah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Melihat kembali rahmat dan berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur dan tidak hanya mengeluh dan menuntut Tuhan saja. Kenapa? Kalau kita terus mengeluh, menuntut Tuhan, kita melahirkan budaya negatif. Yang akan melahirkan apa? Penyakit. Tetapi kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, maka begitu banyak berkat-berkat yang akan dibukakan bagi kita. Sehingga kita senantiasa bersuka cita dan berdamai sejahtera. Selamat menutup tahun biasa untuk memasuki masa Advent. Tahun baru, tahun kalendarium gereja yang baru. Amin. Bapak penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa sepanjang 2020 Januari sampai November ini dalam situasi COVID Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Ajarlah kami untuk berani mempersiapkan diri menerima kelahiran Yesus Putramu, Sang Juru Selamat kami. Melalui Advent yang akan kami nikmati mulai hari esok. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat pagi.